Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabat saya semua. Kembali ketemu saya, si anak kampung Denny Kalasani. Pagi yang cerah ini kembali kita membahas soal peralpukatan teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa alpukat itu mudah sekali kita tanam ya, baik di tanah langsung maupun di planter bag. Selain itu juga bisa ditanam langsung dari biji maupun okulasi teman-teman. Sekarang yang coba kita bahas di pagi yang cerah ini, apa benar bibit alpukat dari biji itu lebih kuat ya, dalam arti fisiknya, kemudian dari nanti terkena penyakitnya itu lebih kuat atau enggak itu. Jadi pertanyaan itu dulu seringkali tersirat ya di pikiran kita ya. Katanya itu kalau dari biji itu nanti pohonnya lebih kuat gitu teman-teman. Sekarang kita coba bahas saja menurut pengalaman saya pribadi, dan nanti kalau memang ada teman-teman yang punya ya pengalaman sendiri bisa sharing ya di kolom komen. Seperti yang kita lihatkan pagi hari ini adalah salah satu hasil dari pohon alpukat dari biji. Ini teman-teman, dimana musim ini musim panas, yang lainnya belum pentil, ini sudah mulai pada pentil ya, udah mulai besar-besar kayak gini teman-teman. Ini kita lihatkan ya, nanti kita lihatkan pohonnya yang cukup besar. Sambil kita cerita-cerita teman-teman. Baiklah, kita coba lihatkan dulu pohonnya. Ini teman-teman, salah satu pohon alpukat yang dari biji ya. Ini sudah besar sekali ya, sudah di atas 15 tahun. Jadi sudah besar sekali, nih sudah menjulang tinggi. Nah, kayak gini, di atas sana sudah banyak sekali pentil-pentil ya. Nah, ini kan yang di bawah kayak gini, jenisnya apa, memanjang ya, kayak seperti red Vietnam ataupun kalau teman-teman yang pernah melihat ya. Sekarang kita kembali ke permasalahan teman-teman. Apa benar bibit alpukat dari biji itu lebih kuat dari serangan hama dan untuk pertumbuhannya? Nah, menurut saya ada dua versi ya. Yang pertama ada benarnya juga dan ada tidaknya. Kalau untuk tumbuhnya biasanya pohon dari biji itu kan punya akar tunggang ya, yang bisa menancap ke bawah. Jika dibanding dengan yang cangkok maupun stek, itu mungkin benar lebih kuat dari yang dari stek maupun cangkok teman-teman. Kalau cangkok itu kan akarnya cuma serabut ya, serabut aja, jadi nanti kalau udah besar kadang kena angin itu untuk robohnya persentasenya lebih tinggi dibanding yang dari biji teman-teman. Ini ya. Tapi kalau dari biji kemudian kita bandingkan yang dari okulasi, yang sambung pucuk, sambung sisip, itu sama kalau pertumbuhannya ya. Karena kalau dari sambung pucuk sisip itu kan bawahnya, seedlingnya kan juga dari biji teman-teman. Jadi akarnya itu ada akar serabut, akar tunggang. Jadi sama-sama kuat teman-teman itu. Jadi perbedaannya itu ya. Kemudian kalau dari segi penyakit ya, itu menurut saya sama aja teman-teman. Selama perawatannya bagus, dalam arti pengairannya, penyiramannya itu rutin, kemudian pemupukannya rutin, itu insya Allah sama antara biji sama yang dari kita beli ya, bibit yang okulasi itu ya. Sekarang kita lihatkan satunya teman-teman sambil jalan. Ini juga yang besar sekali. Jadi kita contohkan ya. Sekarang ini contohkan yang dari biji. Memang kalau dari biji itu kan kelihatannya gagah sekali teman-teman, menjulang tinggi ya. Karena biasanya ciri dari biji itu kan dia lebih ke vegetatif teman-teman, suka ke atas. Nih, beda kalau sambung pucuk, sambung biji ya, sambung sisip ya. Ini dari biji ini juga sudah menunjukkan pentilnya nih. Kalau yang tadi panjang ini bulat-bulat teman-teman.
Ini kayak Miki ya. Ini teman-teman. Jadi itu perbedaannya ada dua tadi ya. Dari pertumbuhan, kalau dibanding yang dari stek, dari cangkok memang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih aman sambung yang dari biji. Kemudian untuk segi ini nanti berbuahnya, kebanyakan memang lebih cepat yang kita beli ya, yang okulasi teman-teman. Kadang 4 tahun lebih sudah bisa berbuah ya, karena entresnya itu biasanya diambil yang pohon yang sudah tua, yang sudah sering berbuah. Jadi sangat berpengaruh sekali untuk cepat berbuahnya. Kalau dari biji biasanya itu di atas 5 tahun, itu pun harus benar-benar subur ya. Itu ya, ada 3 perbedaan tadi teman-teman. Nih. Jadi tinggal pilih aja teman-teman, mau pilih yang mana. Dari biji pun juga bisa berbuah kayak gini. Nih. Dan pohonnya juga lebih kokoh, lebih tinggi menjulang gagah teman-teman dari biji. Nah, kalau kita beli itu memang variannya banyak sekali, itu yang perbedaannya. Kalau kita beli kan biasanya itu tidak akan berubah teman-teman. Kalau dari biji kadang itu berubah ya hasilnya nanti dari indukannya, khususnya buahnya itu dari segi rasa dan beratnya kadang berbeda teman-teman. Tapi kalau dari sambung pucuk, sambung sisip yang okulasi itu biasanya sama. Nah, ini pohonnya ini ya sudah di atas 10 tahun ya, 15 tahun sudah ada ini teman-teman. Ini ya. Tinggal pilih aja teman-teman, keyakinan menurut Anda semua teman-teman mau pilih mana. Kalau saya pilih dua-duanya teman-teman. Nih. Intinya sama-sama bagusnya, mau dari biji mau beli dari pertanian itu sama saja, yang penting perawatan tadi, pengairan, pemupukan, juga teknik pruningnya itu juga harus kita perhatikan. Nanti hasilnya juga kayak gini nih. Meskipun dari biji juga bisa berbuah. Ini teman-teman. Demikian tadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Intinya nggak usah bingung ya, kalau memang punya dari biji ya hidupkan saja, nggak usah dimatikan. Yang penting dulu jelas indukannya kayak apa ya. Kalau memang kecil-kecil ya dimatikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.